Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamil muttaqin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita semua bisa berkumpul di masjid yang paling unik di Kota Kendari, Masjid Pink Hidayatullah. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir pada kesempatan ini dalam rangka mengikuti syiar Majelis Ta'lim BKMT Kecamatan Baruga, dan Masya Allah ternyata ini merupakan kegiatan perdana. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah hadir di setiap acara syiar Majelis Ta'lim Kota Kendari. Salawat serta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi wajib ya bagi kita kalau mendengar nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, wajib bagi kita untuk mengucapkan salawat kepada beliau. Satu-satunya amalan hanya membutuhkan waktu 1 detik atau 2 detik, dan bahkan membuat Allah bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Tiada lain yakni seorang hamba yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Masya Allah. Syiar Majelis Ta'lim masih kurang kompak. Syiar Majelis Ta'lim Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kami hormati dan muliakan Wakil Ketua BKMT Kota Kendari, yang kami hormati dan muliakan Ketua BKMT Kecamatan Baruga, serta seluruh ibu-ibu Majelis Ta'lim yang hadir pada kesempatan ini. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita pada kesempatan ini yakni penyakit hati dan bahayanya bagi muslimah. Jadi penting bagi kita, Rasulullah SAW mengabarkan untuk senantiasa menata hati kita. Karena tahu tidak ibu-ibu sekalian, sesungguhnya baik dan tidaknya seorang muslim atau seorang muslimah yang paling terpenting itu ditentukan oleh hatinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Dan ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu ialah qalbu. Jadi sesungguhnya seorang hamba itu ditentukan oleh hatinya. Jika hatinya baik, maka Masya Allah semua anggota tubuhnya ibadahnya akan khusyuk, wajahnya akan mengeluarkan aura cahaya, badannya akan sehat. Tapi manakala hatinya itu senantiasa berpenyakit, hatinya adalah hati yang buruk, maka tentunya ibadahnya tidak akan khusyuk, tidak akan mengeluarkan aura cahaya pada wajahnya, dan bahkan bisa jadi akan sakit-sakitan.
Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kalangan para ulama mereka menjelaskan sesungguhnya hati itu merupakan panglimanya organ tubuh yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Maka penting bagi kita, wabil khusus kepada ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan ini, untuk senantiasa menata hati kita agar jauh dari berbagai penyakit-penyakit hati yang bisa menggerogoti dan merusak berbagai amalan-amalan kebaikan kita. Nah, apa-apa saja jenis-jenis penyakit hati yang perlu kemudian kita waspadai, yang perlu kita jauhi? Yang pertama adalah iri. Apa itu iri? Yakni sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan. Jadi setiap saudaranya, temannya, tetangganya mendapatkan kebaikan, ada rasa sakit hati di dalam dirinya. Maka sesungguhnya dia telah terjangkiti penyakit hati yang namanya iri. Dan penyakit iri itu ada dua. Ada yang kemudian diperbolehkan oleh baginda Nabi SAW dan ada yang diharamkan. Penyakit hati iri yang diperbolehkan adalah seorang hamba yang dikaruniai harta yang banyak, kemudian dia rajin mensedekahkan harta itu, dia menginfakkan harta itu. Kemudian seorang hamba yang dikaruniai ilmu, kemudian dia manfaatkan ilmu itu untuk mengajarkan saudaranya, maka dalam perkara yang demikian kita boleh memiliki iri di dalam hati kita. Dalam hal ini bukan persoalan materi, yakni dalam persoalan amal. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Sementara iri yang dibenci oleh baginda Nabi SAW, yakni setiap perkara-perkara yang dimana saudara kita itu mendapatkan kebaikan, bukan dalam persoalan amal, bahkan dalam persoalan dunia kita merasa sakit hati, maka ketahuilah sesungguhnya kita telah terjangkiti penyakit iri. Dan penyakit iri ini manakala kemudian tersimpan di dalam hati kita, maka akan menjadi penyakit namanya dengki. Dengki itu dalam bahasa Arabnya namanya hasad, yakni sikap kurang senang melihat seseorang mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar setiap kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya itu segera berakhir agar berpindah ke tangannya. Itu namanya hasad atau dengki. Contohnya ada tetangganya kita yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya dia bangun rumahnya, dia perbagus rumahnya, dia yang kemasukan. Saudaranya beli mobil, kendaraan, mendapatkan nikmat-nikmat duniawi, wah, dia yang sakit hati, satu hari satu malam tidak bisa tidur. Maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah penyakit dengki. Dan perlu kita paham, penyakit dengki ini sangat berbahaya sekali, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan penyakit dengki ini merupakan penyakit dan dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi ini. Dosa pertama di langit yakni dengkinya iblis laknatullah alaihi kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi penyakit dengki itu sebenarnya penyakitnya iblis, penyakitnya setan, gitu. Di mana iblis merasa dengki terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam, diberikan karunia berupa ilmu yang begitu luar biasa, diperintahkan seluruh penduduk langit dari kalangan malaikat dan begitu pun juga iblis untuk bersujud kepada Adam karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis ada penyakit dengki di dalam hatinya, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, hingga kemudian dia dilemparkan dari surga, dijadikan sebagai satu-satunya makhluk yang dilaknat di dunia dan di akhirat. Sementara penyakit dengki yang pertama kali di muka bumi ini adalah apa yang menimpa dari anak-anak Nabi Adam alaihi salam yang bernama Qabil dan Habil. Pernah dengar ceritanya ibu-ibu sekalian? Jadi Habil itu diberikan karunia oleh Allah, memiliki wajah yang sempurna. Kemudian setiap doanya itu diijabah oleh Allah. Ada kurbannya Habil yang diterima karena penuh dengan keikhlasan, tidak ada penyakit hati di dalam dirinya.
Hingga kemudian setiap doa-doa dari Habil itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya seorang hamba yang bersih hatinya. Nah, Qabil ini terbalik. Dia kemudian memiliki penyakit hati di dalam dirinya, ada rasa iri, ada penyakit dengkinya. Maka kemudian ketika dia melihat bahwa kurbannya Habil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia ketika dia kurban itu tidak ikhlas gitu. Dia melakukannya dengan terpaksa hingga kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia merasa dengki dengan Habil. Apa yang terjadi? Dia membunuh saudaranya sendiri. Jadi ini bahaya sekali penyakit dengki ini. Biasanya orang kalau terjangkiti penyakit dengki, kalau dia melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia mencari 1001 cara untuk menghilangkan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang kemudian didapatkan oleh saudaranya itu. Apakah melalui dukun bertindak, gitu ya? Dia datangi tukang santet, gitu. Tukang dukun santet dulu itu sama tetangga saya. Pokoknya saya sakit hati sekali. Itu sebagai contoh penyakit dengki. Dan Rasulullah SAW melalui hadis yang berasal dari Abu Daud, beliau menyampaikan, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah oleh kalian penyakit dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat menghabiskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi orang yang ada dengki di dalam hatinya, tidak ada baiknya itu. Gitu. Itu patut kita jauhi. Dan alhamdulillah, insyaallah di sini ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit dengki. Kita bersyukur, ini penyakit dengki ini penyakit yang amat berat ini. Dan ini menjadi ujian dan cobaan dalam hati kita. Kita bersyukur untungnya di Masjid Pink Hidayatullah ini tidak ada alarmnya pendeteksi penyakit hati. Mungkin kalau ada alarmnya pendeteksi penyakit hati, Pak Ustadz baru masuk langsung percuma saya ceramah, ini tidak akan ada yang dengar ceramah saya ini. Gitu. Masya Allah, penyakit hati itu merupakan penyakit yang amat berbahaya, karena penyakit ini akan dibawa sampai ke akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penyakit hasud. Bahasa Arabnya sama juga, namanya hasad, yaitu suka mengadu domba. Suka mengadu domba. Bagaimana hari ini kita saksikan, beberapa hari yang lalu bahkan kemarin ada kejadian di mana saudara kita seiman, seakidah, saling bertikai. Kita tinggal sama-sama di kota Kendari, kota bertakwa. Tapi sangat disayangkan kemarin ada kejadian yang begitu mengerikan sekali. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena pasti ada yang mengadu domba. Pasti ada yang mengadu domba. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala amat mengecam siapapun kemudian yang di dalam hatinya itu suka mengadu domba saudara-saudaranya. Ini bahaya sekali. Dan orang-orang yang suka mengadu domba itu dia bermuka dua. Tahu bermuka dua? Bukan mukanya yang dua ya. Gitu. Pokoknya kalau di depannya ibu-ibu sekalian, udah puji-puji kita, Masya Allah Bu. Wah, kita cantik sekali sore ini pakai baju warna ungu. Mau kemana Bu? Mau pergi majelis taklim. Masya Allah, semoga ibu semakin menjadi wanita yang soleha. Pas di belakang kita pergi pret. Gitu. Langsung dia ceritakan keburukan kita. Itu yang suka mengadu domba. Itu dia pergi di sana karena ada ini itu. Gitu. Yang berikutnya, yang keempat, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit berikutnya adalah suudzon, sering berprasangka buruk terhadap saudara-saudaranya. Misalkan ini contoh, Masya Allah, ibu-ibu majelis taklim hadir pada kesempatan ini, ada yang ngiyir, ini percuma, sebenarnya dong datang itu hanya karena dia ingin mengejar paket umroh. Betul kayak itu? Itu niatnya bukan karena Allah. Itu percuma, hanya mau datang menggosip itu di Masjid Pink. Itu tandanya orang ada penyakit sifat buruk sangka di dalam hatinya. Padahal sebenarnya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa berbaik sangka terhadap saudara-saudara kita itu. Yang keberapa lagi? Yang kelima. Share majelis taklim. Wah, ini kayaknya sudah kurang fokus ini. Kalau Pak Ustadz lagi ceramah, baru ada ibu-ibunya yang
lagi menggosip di belakang, saya doakan suaminya menikah lagi. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kata Rasulullah SAW, penyakit hati yang mesti kemudian kita jauhi adalah fitnah. Bahasa Arabnya namimah. Yakni menceritakan sesuatu perbuatan yang itu tidak pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan penyakit fitnah ini amat berbahaya sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 191 dan 217, mengulang 2 kali akan bahaya fitnah ini. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Wal fitnatu akbaru minal qatl, bahwa fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Itu lantaran bahayanya penyakit fitnah, yakni menceritakan sesuatu yang itu tidak pernah dilakukan oleh saudara kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulunal jannata fatatun, bahwa tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba dan suka memfitnah. Jadi diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni seseorang sesiapa saja yang suka kemudian memfitnah saudara-saudaranya yang lain. Lantas kemudian bertanya kalangan para sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis di dalam hadis Bukhari terkait dengan persoalan ghibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, janganlah kemudian kalian itu menceritakan keburukan saudara-saudara kalian. Jadi namanya ghibah, penyakit berikutnya. Jadi ghibah itu menceritakan keburukan yang dilakukan oleh saudara kita. Sekiranya dia ada di situ, maka dia merasa kurang senang mendengar cerita kita itu. Ini penyakit yang sering dijangkiti oleh ibu-ibu. Menggosip, ghibah, tapi bukan ibu-ibu di sini ya. Sana jauh gitu. Ya, ini menceritakan kejelekan saudaranya. Di mana setiap cerita itu sekiranya ada saudara kita yang kemudian dia ada di situ dan dia merasa kurang senang dengan cerita kita itu, maka namanya ghibah. Walaupun perbuatan itu adalah perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar. Bertanya kalangan para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya perbuatan itu tidak benar, maka itu akan menjadi fitnah. Maka fitnah dan ghibah itu saudara kembar. Kalau fitnah adalah menceritakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh saudara-saudara kita, yang selanjutnya kemudian ghibah itu perbuatan buruk yang dilakukan oleh saudara kita, kita ceritakan di luar. Dan ini bahaya sekali. Dosanya itu seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Bahkan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat suatu kaum yang dimana mereka itu memakan bangkai yang sudah membusuk. Maka kemudian disampaikan kepadanya, sesungguhnya mereka itu dulu waktu hidup di dunia kerjanya menggibah, memakan bangkai saudaranya sendiri, menceritakan kejelekan saudara-saudaranya sendiri. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah riya. Apa itu riya? Yakni perbuatan yang dikerjakan semata-mata hanya mengharapkan ridhonya manusia, bukan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya riya. Ingin dipuji oleh orang lain, oleh manusia, mencari pujian. Maka itu namanya penyakit riya, dan inilah penyakit yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan syirkul asghar, yakni syirik kecil. Bertanya kalangan para sahabat, ya Rasulullah, apa itu syirkul asghar? Maka apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyampaikan adalah riya, yakni seorang hamba yang kemudian dia beribadah semata-mata hanya mengharapkan pujian manusia. Wah, kalau ada ketua BKMT Kota Kendari atau wakilnya yang hadir, dudunya langsung siap. Mudah-mudahan dapat paket umroh. Gitu. Tapi kalau tidak hadir ibu ketua BKMT Kecamatan Baruga, tidak hadir ibu ketua atau wakil ketua BKMT Kota Kendari, masa bodoh begini dengar ceramahnya Pak Ustadz. Tapi kalau ada, pokoknya dia khusus sekali. Nah, itu namanya riya. Tapi alhamdulillah semuanya ibu-ibu sini khusus mendengarkan ceramahnya Pak Ustadz. Share majelis taklim
Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah belum menyampaikan bahwa seorang hamba yang beribadah niatnya hanya karena riya, maka dia diibaratkan seperti seorang musafir yang mengisi bekalnya dengan pasir, memberatkannya tetapi sama sekali tidak bermanfaat untuk dia. Jadi orang yang beribadah semata-mata hanya untuk kemudian mengharapkan pujian manusia, itu amalannya bagaikan fata morgana, bagaikan debu yang berterbangan, bagaikan gunung Tihama. Banyak amalannya tapi tidak berguna sama sekali. Mengapa? Karena justru Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, yakni ketika dia melakukan amalan, dia kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalan ibadah itu niatnya semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Para hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah sebagaimana apa yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan hadis yang cukup panjang. Beliau menggambarkan orang-orang yang akan bangkrut, pailit nanti di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kalangan para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah sesungguhnya orang-orang yang bangkrut itu? Maka menjawab kalangan para sahabat, qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut itu mereka yang tidak punya lagi uang, yang pailit, yang mereka itu tidak punya lagi dinar dan dirham. Mereka lah orang yang bangkrut ya Rasulullah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di akhirat dari kalangan umatku, wa ya'ti, yakni di mana kemudian mereka datang menghadap Allah dengan membawa pahala salatnya, dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala zakatnya, dengan membawa pahala sering menghadiri majelis taklim. Ini luar biasa sekali pahalanya. Dan dengan membawa pahala-pahala yang lainnya. Akan tetapi dia terkategori sebagai golongan orang-orang yang bangkrut di akhirat, yang pailit. Mengapa bisa? Wa ya'ti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad syatama hadza. Dulu ketika ia hidup di dunia, dia suka mencaci maki saudara-saudaranya. Pokoknya ada ibu-ibu yang tajam sekali lidahnya. Kalau dia marah, dia ungkit semuanya. Dari zaman purba sampai zaman sekarang, dia ungkit semua kebaikannya. Dia suka sekali caci maki saudaranya. Ada kesalahan sedikit yang dilakukan oleh saudaranya, oh sudah itu nih celahnya untuk kemudian dia caci maki. Qad syatama hadza. Kedua, wa kadzafa hadza. Dia kemudian senantiasa menuduh saudaranya, qad syatama hadza, dengan tuduhan yang sangat keji. Berikutnya adalah wa akala mal hadza. Dia suka mengambil hak orang lain. Apalagi wasafa qadam. Dia suka menumpahkan darah orang lain. Menumpahkan darah orang lain. Misalkan seperti kemarin ada kejadian di mana ya? Di Kota Lama ya. Itu kan subhanallah min dzalik, ada saudara kita yang kemudian meninggal dunia dan sampai sekarang wallahu alam belum didapat siapa pelakunya. Nah, kalau tidak didapat dan tidak diselesaikan di dunia ini, kelak nanti orang yang akan membunuh itu akan dilanjutkan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yani orang yang menumpahkan darah saudaranya. Wasafa qadam. Kemudian wa daraba hadza, orang yang suka memukul dan menyakiti saudaranya. Itulah orang-orang yang akan bangkrut nanti di akhirat, walaupun dia itu terkategori ahlu ibadah. Gitu. Dan kemudian, masya Allah, sudah ada kode. Baru kodenya 3 lagi. Baik, ini sekalian Allah Subhanahu wa taala, yakni manakala kemudian urusan-urusannya itu yang saya maksud dalam hadis ini adalah hadis yang kita lakukan, yakni dosa yang terkategori terhadap sesama manusia. Jadi perlu kita pahami dulu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kita lakukan, pelanggaran kita terhadap berbagai perintah Allah yang itu terkategori dosa terhadap Allah. Kalau kemudian kita taubat dengan taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka niscaya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Tapi yang amat berbahaya dan ini dikhawatirkan oleh para ulama, yakni dosa yang kita kerjakan terhadap sesama manusia yang terkategori sebagai hablum minan nas. Walaupun kita rajin ibadah, kita beristighfar kepada Allah, selama dosa itu yang kita kerjakan terhadap sesama manusia, penyakit dengki, iri hati, mengadu domba, memfitnah saudara-saudara kita, menuduh saudara kita dengan tuduhan yang keji, dan kita belum sempat menyelesaikan di dunia ini, kemudian Allah telah memanggil kita, maka akan diselesaikan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Di mana orang yang suka mencaci maki saudaranya ini, yang suka punya penyakit hati terhadap saudaranya ini, dia punya amalan kebaikan, maka akan diberikan kepada orang yang sering ia zalimi. Namanya transfer pahala. Jadi di akhirat itu ada transfer pahala. Dan kemudian manakala amalan kebaikannya itu telah habis, sementara masih banyak orang yang mengantri menuntut dia terhadap berbagai kezaliman lidahnya, terhadap hatinya yang senantiasa ia tidak jaga, hingga ia punya penyakit hati, dengki dan lain sebagainya, dan dia sudah habis amalan kebaikannya, maka ada dua cara kata Rasulullah SAW. Yakni cara yang kedua adalah amalan keburukan orang yang pernah ia zalimi ini akan diberikan kepada dia seberat keburukan yang pernah ia lakukan. Kemudian yang ahli ibadah ini, yang zalim ini akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi itu bahayanya penyakit hati. Penyakit hati itu beda dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Seperti penyakit apa? Penyakit yang kista, kusta, apalagi? Penyakit apa lagi? Asam urat, gitu ya. Itu tidak ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa kamu si fulana asam urat? Itu tidak akan ditanyakan. Tapi penyakit hati itu bukan hanya penderitanya itu akan menderita di dunia, tapi akan dibawa sampai di akhirat, di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan kita, di mana setiap amalan yang kita lakukan walaupun hanya sebesar zarrah akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, mendapatkan balasan di sisi Allah, dan setiap keburukan yang bahkan kita sembunyikan di dalam hati kita tetap akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada lagi tabir, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, yakni di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita, wabil khusus kepada ibu-ibu Majelis Taklim BKMT Kecamatan Baruga yang hadir pada kesempatan ini, semoga kita dijauhkan dari berbagai penyakit hati. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita insyaallah menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah, yang dipanggil oleh Allah dengan penuh keridhaannya karena hati kita bersih. Semua amalan ibadah kita insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.